Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina, MPD, dan Ibu Mar'atus Solihah, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi tumbuhan, dan Teh Isroh Khairat, selaku asisten praktikum mata kuliah anatomi tumbuhan, serta rekan-rekan semua kelas 4A yang kami cintai dan kami banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat serta sehat sehingga dapat mengikuti diskusi kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ajeng Rizna Yunisa, Amalia Insani, Dini Siti Aisyah, dan Diva Nurwalandari akan mempresentasikan hasil praktikum yang berjudul derivat epidermis. Bismillahirrahmanirrahim, saya Dini Siti Aisyah akan menjelaskan landasan teori derivat epidermis khususnya untuk gambar 3 dan 4. Nah, epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Nah, pada praktikum kali ini akan dibahas mengenai sel epidermis yang menutupi permukaan daun. Nah, setiap jenis tumbuhan mempunyai struktur sel epidermis yang berbeda-beda. Itu tergantung kepada kebutuhan dari masing-masing tumbuhan. Nah, berbeda dalam hal apa? Baik dalam bentuk dan susunan sel epidermis, letak atau kedudukan stomata terhadap sel tetangga, arah pembukaan stomata, bentuk stomata, jumlah sel epidermis dan stomata, jarak antara stomata, serta panjang sel epidermis dan stomata. Nah, epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian organ dalam tumbuhan. Oleh karena itu, epidermis letaknya ada di bagian luar atau pada permukaan organ tumbuhan. Nah, berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan trikoma. Dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu mengenai trikoma. Trikoma adalah rambut-rambut yang tumbuh dari sel-sel epidermis dengan bentuk, susunan, serta fungsi yang bervariasi. Nah, trikoma biasanya muncul pada permukaan luar hampir seluruh organ tumbuhan, baik organ vegetatif maupun organ reproduksi. Trikoma dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu trikoma granular dan trikoma non-granular. Nah, pada trikoma granular itu menghasilkan sekresi. Trikoma granular mengeluarkan sekret berupa garam, larutan gula, racun, atau terpentin. Nah, biasanya kita di kehidupan sehari-hari mengenalnya dengan getah. Kemudian ada trikoma non-granular itu tidak menghasilkan sekresi. Biasanya hanya berupa tonjolan seperti duri-duri pada batang atau daun atau buah yang tidak menghasilkan sekret. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ajeng akan menjelaskan mengenai penampang melintang daun jagung. Jagung sendiri memiliki nama ilmiah Zimais, nama Indonesia jagung, dan nama daerah jagong. Adapun klasifikasi dari jagung adalah kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Z, dan spesiesnya Zimais. Pada slide ini terdapat 3 gambar. Yang pertama adalah gambar dokumentasi anatomi daun jagung. Pada gambar ini terdapat 3 bagian yang bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah trikoma, kemudian stomata, dan yang ketiga adalah dinding sel. Gambar kedua merupakan gambar anatomi daun jagung. Seperti pada gambar pertama, pada gambar ini juga terdapat 3 bagian yang dapat diidentifikasi. Yang pertama trikoma, yang kedua stomata, dan yang ketiganya dinding sel. Adapun gambar ketiga merupakan gambar literatur anatomi daun jagung. Pada gambar ini juga dapat diidentifikasi trikoma, kemudian stomata, dan juga dinding sel. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penampang melintang daun jagung memiliki trikoma yang bertipe non-glandular, yakni trikoma yang biasanya hanya berupa tonjolan seperti duri pada batang.
daun atau buah yang tidak menghasilkan sikrin. Nah, jenis trikoma non-glandular pada ketiga objek ini yaitu trikoma yang bersel satu atau tunggal dan tidak pipih. Hal ini sesuai dengan Hidayat 1995 halaman 73 bahwa trikoma yang bersel satu tersebut hanya satu helaian dan tidak ada percabangan. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa trikoma pada daun jagung hanya satu helai saja dan tidak ada percabangan, sehingga trikoma pada daun jagung dapat disimpulkan sebagai trikoma non-glandular bersel satu dan tidak pipih. Saya, Mali Insani, di sini akan menjelaskan tentang penampang melintang daun durian, yang nama latinnya yaitu Durius zibertinus. Di sini terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar dokumentasi anatomi penampang melintang daun durian. Yang kedua, gambar hasil pengamatan anatomi penampang melintang daun durian. Dan yang ketiga, gambar literatur anatomi penampang melintang daun durian. Yang akan saya jelaskan di sini ialah daun durian memiliki trikoma yang bertipe trikoma non-glandular. Jenis trikoma non-glandular pada penampang daun ini ialah trikoma bintang dan sisik. Jenis ini menurut buku Hidayat tahun 1995 halaman 73 menjelaskan bahwa jenis trikoma bintang dan sisik yaitu trikoma rambut sisik memipih dan memiliki sel yang banyak. Dapat dilihat pada gambar hasil pengamatan yang sudah diamati sebelumnya, trikoma daun durian ini memiliki percabangan yang banyak sehingga dapat dikatakan bahwa bentuknya itu seperti bintang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Yang terakhir, saya Diva Nurlandari akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah dijelaskan, yaitu jaringan derivat epidermis. Epidermis itu merupakan lapisan sel terluar pada daun, bunga, buah, dan biji, serta pada batang dan akar sebelum tumbuhan mengalami penebalan sekunder. Selain sel epidermis biasa, terdapat sel epidermis yang telah berkembang menjadi sel penutup pada stomata, yang merupakan celah dalam epidermis yang diapit oleh 2 sel. Kemudian ada trikoma, merupakan tonjolan epidermis arah keluar yang bersifat sebagai alat tambahan pada tumbuhan. Jadi, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahwa tipe stomata dan trikoma pada objek yang tersedia ialah berbeda-beda. Di antaranya, tipe stomata diastik pada sayatan melintang daun jagung, tipe stomata anisositik pada sayatan daun Adam Hawa, tipe trikoma non-glandular pada penapang melintang daun jagung dan daun durian. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi telah selesai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.